Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manur Khairi dari kelompok 3 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian narrative review kelompok kami. Baik. Pertama saya perkenalkan dulu judulnya. Pada penelitian ini judul yang kami ambil itu merupakan narrative review dampak kualitas tidur terhadap stres akademik pada mahasiswa. Pada penelitian ini latar belakang yang menjadi alasan kami memilih judul ini merupakan karena kurangnya penelitian dalam bidang yang menjelaskan hubungan antara kualitas tidur dan stres akademik. Penelitian ini kami lakukan karena mahasiswa ini berada pada fase perkembangan yang disebut sebagai emerging adulthood. Fase ini yang ditandai dengan adanya transisi menuju kemandirian, tekanan akademik tinggi, dan tuntutan sosial yang besar. Dan fase ini juga biasanya bersifat sensitif, jadi sangat harus dijaga oleh perkembangannya. Banyak mahasiswa ini mengalami stres akademik akibat tuntutan tugas yang menumpuk, ujian yang padat, dan ekspektasi untuk lulus tepat waktu. Di sisi lain itu tidur merupakan kebutuhan biologis yang sangat penting untuk menjaga fungsi kognitif, emosi, dan kesehatan mental. Namun pola tidur mahasiswa ini sering tidak teratur akibat banyaknya tugas. Durasinya juga kurang dan kualitasnya juga menjadi rendah. Penelitian terdahulu memang menunjukkan adanya hubungan antara kualitas tidur dan stres akademik. Tetapi beberapa temuannya memang masih belum bisa dianggap sebagai konsisten, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan tersebut. Jadi oleh karena itu kami mengangkat judul penelitian kami ini. Langsung di bagian metodenya. Sesuai dengan arahan dari dosen, maka penelitian kami ini merupakan jenis penelitian narrative review. Di mana itu narrative review yang mungkin adalah salah satu jenis penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menggabungkan berbagai literatur secara fleksibel. Jadi diberikan kebebasan penelitinya untuk mencari artikel-artikel yang dipilih, tetapi harus tetap kritis. Pada penelitian ini kami ini menelusuri berbagai artikel dari Google Scholar, PubMed, Science Direct, Mendeley, ResearchGate, dan beberapa juga dari Consensus AI, dan serta dari Web of Science menggunakan kata kunci seperti kualitas tidur, stres akademik, dan academic performance. Artikel yang dipilih itu dia dipilih berdasarkan kriteria yang berumur 10 tahun terakhir dan memiliki fokus pada mahasiswa, serta juga sesuai dengan topik yang kita kaji. Teknik analisis yang kita gunakan itu sesuai dengan arahannya juga Kak dosen adalah analisis induktif. Melalui pada analisis induktif, hasil dari artikel itu tarik berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari pola yang kita pilih dari berbagai artikelnya. Terus dari proses ini kita dapati sejumlah tema. Yang pertama itu adalah dampak kualitas tidur terhadap stres akademik mahasiswa, yang menunjukkan bagaimana gangguan tidur itu berfungsi sebagai faktor yang memperburuk kondisi stres akademik yang dialami pada mahasiswa. Terus melalui tema pertama. Tema pertama ini yang kita temukan dalam berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk itu secara signifikan meningkatkan tingkat stres akademik. Terus penelitian dari Novetti dan kawan-kawannya juga menemukan bahwa mahasiswa Indonesia dengan kualitas tidur yang rendah cenderung memiliki stres akademik yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian di Arab Saudi dan India itu menunjukkan pola yang serupa. Secara fisiologis, stres itu meningkatkan produksi kortisol yang mengganggu ritme sirkadian atau tidur dan menghambat juga proses tidur. Sedangkan kurang tidur itu menurunkan kemampuan regulasi emosi sehingga mahasiswa lebih mudah merasa kewalahan. Kombinasi ini menciptakan hubungan bidireksional dan siklus negatif antara tidur dan stres, dan bersifat juga paradoksial. Selain itu, tema kedua yang muncul dari penelitian kami itu merupakan dampak kualitas tidur terhadap fungsi kognitif dan prestasi akademik mahasiswa. Tidur ini memiliki peran penting dalam konsolidasi memori dan pemrosesan informasi.
Kurang tidur itu dapat memperlambat kecepatan berpikir, menurunkan konsentrasi, serta mengganggu kemampuan pemecahan masalah oleh mahasiswa. Penelitian dari Mehta menunjukkan bahwa tidur dan mood itu mempengaruhi performa akademik secara langsung. Sementara penelitian dari Lee dan kawan-kawannya menemukan bahwa mahasiswa dengan kualitas tidur yang rendah cenderung memiliki gangguan perhatian dan memori kerja atau memori jangka pendek. Selain itu, Renau dan kawan-kawannya menyoroti bahwa penggunaan internet secara berlebihan, terutama sebelum tidur itu memediasi hubungan antara kualitas tidur dan prestasi akademik karena menyebabkan tidur larut malam, paparan cahaya biru serta kelelahan kognitif yang sering juga saya alami. Terus yang terakhir, tema ketiga itu yang kita pilih berdasarkan pola-polanya yang adalah faktor psikososial mempengaruhi hubungan antara tidur dan stres akademik. Nah, faktor-faktor seperti dukungan sosial, aktivitas fisik, adaptasi akademik, dan penggunaan teknologi digital terbukti mempengaruhi bagaimana mahasiswa mengalami stres dan kualitas tidur. Nah, dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman itu membantu menurunkan stres sehingga tidur itu dapat menjadi lebih baik. Terus selain itu, aktivitas fisik itu berperan penting juga dalam menjaga kestabilan ritme sirkadian atau tidur dan mengurangi ketegangan emosional. Adaptasi akademik yang baik juga membuat mahasiswa lebih mampu mengelola tuntutan kuliah seperti yang ditunjukkan dalam penelitiannya Sousa dan kawan-kawan. Sementara itu, penggunaan internet yang intens, terutama sebelum tidur itu dapat mengganggu kualitas tidur dan meningkatkan kelelahan akademik, yang secara tidak langsung juga memperberat stres. Nah, terus nah ini tabelnya ya dari penelitian kami. Terus bagian diskusi, ketiga tema tersebut itu menunjukkan bahwa hubungan kualitas tidur dan stres akademik itu tidak hanya bersifat sederhana, tapi bersifat kompleks dan saling berhubungan timbal balik. Nah, hubungan keduanya ini bersifat bidireksional, di mana stres itu mampu bertidur dan tidur yang buruk juga membuat mahasiswa semakin sensitif terhadap stres. Jika berlangsung lama, pola ini dapat berkembang menjadi burnout akademik, seperti yang ditunjukkan pada penelitiannya Zakiei. Selain itu, penting juga untuk dilihat konteksnya mahasiswa sebagai emerging adult, karena pola tidur dan strategi coping yang terbentuk pada masa ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku mereka saat dewasa. Nah, terus mengenai konteks Indonesia yang unik itu seperti tekanan keluarga, kondisi ekonomi, penggunaan teknologi yang tinggi, serta lingkungan tempat tinggal mahasiswa itu juga memperkuat perlunya ada kajian lokal yang lebih mendalam. Jadi itu juga merupakan research gap yang muncul pada penelitian kami. Nah, itu bagian keterbatasannya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena kita menggunakan metode penelitian narrative review. Penelitian ini tidak mengikuti protokol seleksi yang sistematis, jadi bisa terdapat potensi selection bias atau pemilih-milihannya peneliti dalam memilih artikel yang dianggap dia lebih mudah. Dan selain itu juga mayoritas studi yang dapat ditunjukkan ini juga bersifat cross-seksional sehingga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat secara pasti. Selain itu, sebagian besar juga penelitian itu mengandalkan self-report yang sering mengandalkan juga bias. Nah, jadi oleh karena itu sebagian besar literatur yang berasal dari negara maju juga, jadi tidak bisa digeneralisasikan ke konteks Indonesia, sehingga diperlukan juga kajian lebih lanjut. Nah, terus sebagai kesimpulan itu hasil dari naratif review ini menunjukkan bahwa kualitas tidur itu memiliki pengaruh signifikan terhadap stres akademik, fungsi kognitif, dan performa akademik mahasiswa. Hubungan keduanya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor psikososial seperti dukungan sosial, aktivitas fisik, atau adaptasi akademik, dan penggunaan internet yang berlebihan. Hubungan yang saling mempengaruhi ini dapat berkembang menjadi siklus negatif yang berdampak pada kesehatan mental dan performa belajarnya mahasiswa. Nah, oleh karena itu, mahasiswa perlu menyediakan layanan pendukung seperti konseling, edukasi tidur yang sehat, serta kebijakan akademik yang lebih sensitif terhadap kesehatan mentalnya mahasiswa. Mungkin ini juga ada daftar pustaka yang kami pilih serta tabel yang mengenai tema-tema yang muncul pada penelitian kami. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.